Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat? Alhamdulillah. Sudah berdoa? Belum? Baik. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang gak hadir? Siapa? Coba. Oh, hadir semua? Oh, iya. Baik, pada pertemuan kali ini siapkan dulu alat tulisnya, siapkan. Terus bajunya rapihkan, jaketnya dibuka ya. Baik, sekarang langsung saja kita akan membahas mengenai Al-Quran. Ada yang tahu apa arti dari kata Al-Quran? Ayo, siapa? Aziz. Ayo, coba Al-Quran itu apa? Ya, betul, kalamullah. Ya, betul. Terus apa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ya, betul ya, tadi kalamullah gitu. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian dulu. Pengertian Al-Quran. Memahami pengertian Al-Quran. Terus kita membahas mengenai nama-nama Al-Quran gitu. Ya. Yang terakhir, membahas mengenai perilaku yang mencerminkan akhlak Qur'ani. Nah, pengertian Al-Quran ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu menurut bahasa atau etimologi. Yang kedua itu menurut istilah. Nah, menurut istilah ini bisa disebut dengan terminologi. Al-Quran ini memiliki beberapa definisi sesuai dengan para ahli gitu, menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang pertama itu menurut bahasa. Yang pertama yaitu menurut Al-Lihyani. Nah, menurut Al-Lihyani ini Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Tasrifnya itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Bisa diulangi? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, seperti itu. Jadi artinya qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Terus kata Al-Quran ini dijadikan sebuah nama untuk kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tercantum dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Coba bacakan, siapa ini namanya? Oh iya. Fitri. Ya, sok. Silahkan Fitri. Ya, bagus. Nah, makhrajnya diperbaiki lagi ya. Makhrajnya diperbaiki lagi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu. Nah, fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Fattabi' Qur'anah. Ainnya jangan sampai ketukar sama hamzah ya. Nah, di sana itu ada kata Qur'an sama Qur'an ya. Qur'an ya, Qur'an. Terus yang artinya
Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Nah, seperti itu ya artinya. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari. Nah, menurut Al-Asy'ari, Al-Quran ini berasal dari kata qara'na. Nah, artinya itu menggabungkan sesuatu dengan yang lain, seperti itu ya. Kata ini selalu dijadikan nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kedua. Yang pertama itu menurut Al-Lihyani. Yang kedua menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran berasal dari kata qara'a. Kalau menurut Al-Asy'ari, berasal dari kata qara'na. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, menurut Al-Faro, asal kata Al-Quran ini adalah lafaz qara'inun, yang merupakan jamak dari kata qarinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran ini berasal dari kata Al-Qar'u, yang mengikuti susunan pola ya. Kalau di bahasa Arab mah disebutnya wazan, fu'lanun, yang artinya itu jamak atau kumpulan. Nah, argumen yang pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat ayat. Nah, kan di dalam Al-Quran terdapat surat, ayat, juznya. Nah, menurut Az-Zujaj ini, kata Al-Quran ini berasal dari kata al-qar'u gitu, yang mengikuti susunan pola fu'lanun, qur'anun, sama kan polanya, wazannya. Nah, yang artinya itu jamak. Kenapa? Yang artinya itu banyak. Kata Az-Zujaj teh. Karena kenapa banyak? Karena di dalamnya itu terdapat sebuah susunan pola yang terdiri dari surat, ayat, dan juz di dalamnya itu. Yang selanjutnya, menurut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat nih, kalau Al-Quran itu adalah isim alam. Tahu nggak di sini isim alam? Yang pesantren tahu? Betul, isim alam itu adalah nama. Halnya Zainab, halnya Zaidun, halnya Hindun. Nah, seperti itu. Jadi sama aja Al-Quran ini seperti nama sebuah benda atau orang gitu. Jadi Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Kalau menurut Imam Syafi'i ya udah, kalau Al-Quran teh Al-Quran gitu, nggak berasal dari wazan korona, karena Al-Quran itu sifatnya itu isim alam gitu, sudah diberikan sama Allah gitu, sudah dinamai Al-Quran. Nah, sekarang ibu mau bertanya, dari sekian banyaknya pendapat, nah ada 5 pendapat, kenapa para ahli ulama Al-Quran berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Quran, memaknai Al-Quran? Ada yang tahu? Nah, seperti ini ya. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaannya sudut pandang para ulama dan perbedaan unsur-unsur, maksudnya perbedaan
penyebutan unsur-unsur, sifat-sifat atau aspek-aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Qur'an yang sangat luas dan komprehensif. Jadi, makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an atau kandungan-kandungan ayat yang di dalam Al-Qur'an, tafsir-tafsirnya memiliki makna yang sangat luas. Semakin banyak unsur sifat dalam mendefinisikan Al-Qur'an, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Seperti itu. Akan tetapi, ini juga pengertian beberapa ahli ini juga sangat berkaitan gitu, sangat justru saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Contohnya menurut Al-Hyani kata Al-Quran itu berasal dari qara'a yang artinya membaca. Seperti itu kan. Kalau menurut siapa? Al-Asy'ari dari kata qara'na yang artinya susunan gitu ya, atau menyambungkan. Nah, jika didefinisikan lagi, maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca. Nah, apa yang dibaca? Yang dibaca oleh kita adalah suatu susunan ayat-ayat berupa ayat, surat, dan juz. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Khodari Baik. Nah, menurut Syekh Muhammad Khodari Baik, Al-Quran adalah huwa al-lafzu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadhakkuri al-manqulu al-mutawattira wa huwa ma dafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal maktumu bi suratin Nas. Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk difahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Seperti itu. Yang kedua, menurut Subki Saleh. Ada yang bisa membacakan? Siapa? Siapa itu teh? Putri, ya, sok Putri. Ya, sudah. Al-Quran huwal kitab. Al-Quran adalah sebuah kitab. Al-mu'jizu, yang mengandung mukjizat. Al-munazzalu, yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktubu fil masahifi. Al-maktubu fil masahifi, yang ditulis di dalam mushaf. Al-manqulu alaihi bitawaturi, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bacanya. Yang selanjutnya itu menurut Muhammad Abduh. Nah, menurut Muhammad Abduh ini, Al-Quran didefinisikan Al-Kitabu Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab. Al-Maktubu fil masahifi, yang ditulis di mushaf. Al-Mahfuzu, yang terjaga. Fi suduri man ana
bihifzihi, jadi tidak ada orang-orang yang menjaganya, minal muslimin, dari orang-orang muslim gitu. Jadi minal ani fi suduri man ana bihifzihi, jadi di dalam dada orang-orang yang menghafalnya atau menjaganya minal muslim dari orang-orang, jadi yang menjaganya itu orang-orang muslim. Itu menurut pendapat Muhammad Abduh. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, yang pertama itu pendapat siapa tadi teh? Muhammad Khudari Beik, Subki Saleh, terus Muhammad Abduh. Nah, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur di dalam pengertian tersebut adalah Al-Quran adalah firman Allah. Itu yang pertama ya. Sudah pasti itu Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua adalah terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti karena Nabi kita Nabi terakhir gitu. Jadi Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Yang selanjutnya disampaikan secara mutawatir, berangsur-angsur. Jadi secara berangsur-angsur Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran gitu kepada Nabi Muhammad. Enggak satu kitabnya langsung, tetapi secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Yang selanjutnya yaitu membacanya merupakan sebuah ibadah. Nah, sudah pasti ya, berbeda dengan membaca novel atau misalkan membaca komik atau misalkan membaca kitab-kitab yang lainnya. Mungkin bagus membaca buku seperti yang lain, tapi apakah buku tersebut, contohnya novel atau misalkan komik, apakah berpahala? Mungkin kita akan menambah ya pengetahuan dengan membaca buku, tetapi berbeda dengan kita membaca Al-Quran. Jadi meskipun kita tidak memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ditulis di dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Itu sudah pasti ya, kalian juga sudah tahu gitu. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemudiannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Quran. Zaman sekarang banyak ya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran itu tidak hanya menjaga Al-Quran itu tidak hanya dengan menghafal saja gitu. Ada juga yang memahami Al-Quran, selalu istiqomah membaca Al-Quran, itu juga termasuk dengan menjaga Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Jadi ada yang berpendapat nama-nama Al-Quran itu nama Al-Quran itu memiliki 55 nama. Ya, di dalam kitab Al-Itqan karya Imam Syuuti. Terus ada juga yang berpendapat ada yang 78 nama gitu. Al-Quran itu memiliki 78 nama. Tetapi yang dibahas di sini enggak semuanya. Yang selanjutnya itu nama Al-Quran yang paling populer aja ya di sini mah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer
dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca ya, tadi ya sudah dijelaskan. Nah, adapun beberapa ayat Al-Quran yang mengandung kata Al-Quran itu, yang pertama Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, di dalamnya ada kata Al-Quran seperti itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang selanjutnya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'ana, wa idza quri'al Qur'anu ya. Wa idza quri'al Qur'anu. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dan diamlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'alakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya ada di Quran surah Taha ayat 2. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah gitu. Yang selanjutnya, penamaan Al-Quran itu ada Alkitab atau kitab yang artinya itu kitab suci, atau juga bisa disebut dengan kitab Allah, kitab suci Allah gitu ya. Dari penamaan ini terdapat Al-Baqarah ayat 2. Ada yang tahu? Coba baca Kak, coba baca semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ulangi lagi yang kompak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab ini gitu, disyaratkan kepada Al-Quran gitu. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang selanjutnya ada di Quran surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Nah, dia menurunkan kitab. Nah, ada kata kitab juga ya di dalam ayat tersebut. Yang selanjutnya, yang pertama yaitu tadi nama Al-Quran itu sendiri. Yang kedua Alkitab. Yang ketiga Furqan. Ada yang tahu arti Furqan? Itu gelar Umar Al-Faruq, sama artinya teh. Ya, pembeda. Pembeda. Artinya itu pembeda. Maksudnya yang membedakan antara hak dan batil gitu. Furqan. Nah, di dalam Al-Quran itu kata Furqan ini terdapat pada Quran surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Nah, Furqan ini adalah Al-Quran gitu. Yang selanjutnya yaitu Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan gitu. Ini itu ada di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Nah, melalui Al-Quran Allah memberi peringatan kepada manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula yang akan menjaganya. Itu kata Allah. Firman Allah. Yang selanjutnya At-Tanzil. Nama Al-Quran yang selanjutnya itu At-Tanzil atau yang diturunkan. Dan penyebutan At-Tanzil ini terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Latanzilu rabbil alamin. Jadi
katanya itulah tanzilu, 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 tanzilu. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, yang dibahas di dalam bab ini cuma 5 saja gitu, nama-nama Al-Quran yang paling populer gitu. Karena kalau misalkan kita membahas semuanya nggak akan cukup waktunya, soalnya banyak banget nama-nama Al-Quran gitu. Yang selanjutnya yaitu menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Nah, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta larangan-larangannya. Jadi jika Al-Quran pedoman, maka kita tuh harus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, seperti halnya dengan keimanan, akidah, ibadah, atau misalkan fikihnya ada kan di dalam Al-Quran, terus akhlaknya juga ada, muamalahnya juga ada kan di dalam Al-Quran, waris dan lain sebagainya. Pokoknya semua aspek di dalam hidup kita sudah diatur di dalam Al-Quran. Jadi wajar saja jika, bukan wajar, memang gitu, harus kita berpegang teguh atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, itu harus, karena semua aspek sudah ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu hendaknya setiap muslim itu dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian seperti ini, kalau kata kalau di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat berapa gitu, lupa lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di sana disebutkan bahwa Rasul itu merupakan teladan yang baik gitu. Nah, kok bisa jadi teladan yang baik? Nah, ketika ada pertanyaan tersebut, maka ini nih, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sahabat ini bertanya, "Wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah itu seumpama Al-Quran yang berjalan. Jadi apa-apa yang di dalam Al-Quran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijalankan seperti itu. Jadi pantas saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai uswatun hasanah, karena diumpamakannya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti Al-Quran yang berjalan, seperti itu. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut tuntunan Al-Quran. Seperti itu sikap orang-orang yang berakhlak Qur'ani. Seperti itu. Nah, pembahasan kali ini cukup sekian kan ya, cukup sekian dari Ibu untuk apa? Jadi untuk tugas kalian membuat kelompok dan di dalamnya berdiskusi dengan fenomena akhlak masa kini. Seperti itu, akhlak masa kini. Apakah akhlak sekarang, kenapa gitu akhlak sekarang tuh sangat
tidak berpedoman gitu. Banyak sekali orang-orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa gitu? Nah itu ya. Jadi berkelompok ya, berkelompok, dibuat saja kelompoknya, dibuat ya seperti itu. Ya dicukupkan sekian. Difahami lagi mengenai pengertiannya, terus mengenai nama-nama Al-Qur'annya difahami lagi. Pertemuan selanjutnya akan ibu ulangi lagi sebentar gitu ya, agar nggak lupa. Nah, sekian dari ibu ya. Waktunya juga sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.